Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita di dalam kondisi yang baik. Dan saat pagi hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau mengawali hari ini. Kita mau membangun mezbah terlebih dahulu, kita mau minta tuntunan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Biar setiap aktivitas yang kita jalani pagi hari ini itu boleh disertai Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat perkenanan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap usaha yang Tuhan sudah taruhkan atas setiap kami. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini kami mau bangun mezbah untuk Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Sebab kami percaya saat hadirat-Mu turun, mujizat boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu memberi damai, hadirat-Mu memberi sukacita. Oh, kami nikmati Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, kami nikmati kasih-Mu Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu yang memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu yang memberi sukacita. Oh Yesus, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memulihkan. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu Yesus, Yesus, menikmati kasih-Mu. Kami menikmati Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih
Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua anugerah-Mu dan ajar kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu Bapa, menjalani apa yang Tuhan mau sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami mendengar, kami memulai aktivitas kami dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa karena kita selalu ada pemeliharaan Tuhan. Iya, baik, pagi ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan saudara. Ya, yang kita tahu pasti akan menuntun kita, membawa kita kepada segala jalan kebenaran sehingga hidup kita terbebas dari dosa dan dari hal-hal yang tidak berkenan. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Iya, firman ini berkata, jangan engkau membalas jahat dengan jahat. Ya, di dalam segala hal yang kita alami dalam hidup ini, seringkali kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami ada orang-orang yang berbuat jahat pada kita, bahkan tidak sedikit yang berkata, padahal saya itu sudah baik loh Bu sama dia, padahal saya itu sudah berusaha melakukan yang terbaik, ya entah itu keluarga sendiri, entah itu teman atau siapapun, ya, dan kita manusia itu memang cenderung ya ingin membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bagian kita hanyalah melakukan yang baik. Ya, tapi Bu, dia tuh jahat banget, lakukanlah yang baik. Tapi Bu, suami saya itu benar-benar Bu ya, saya itu sudah gak tahan, sampai kapan saya akan terus melayani dia sementara kelakuannya seperti itu. Alkitab berkata, jangan membalas jahat dengan jahat. Ya, tetap lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ya, untuk apapun, mari kita belajar untuk menaklukkan diri kita untuk tetap berlaku baik. Jangan menyimpan
kepahitan, menyimpan dendam dan amarah. Mau sejahat apapun orang, kalau dia mau datang ya kita harus menyambutnya, saudara. Ya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan yang akan mampu melakukan ini. Dan ketika kita punya hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, maka saya yakin kita akan dimampukan. Ya, masih banyak yang bertanya, Bu, tapi saya nggak sanggup, Bu. Aduh, suruh berbuat baik sama mertua saya, Bu. Mertua saya tuh jahat. Tapi Alkitab berkata, kamu jangan balas jahat dengan jahat. Ya, sejahat apapun orang, ya jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya, tetapi firman Tuhan bilang, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ya, urusan kita hanya berlaku baik, urusan kita tetaplah setia. Ya, kenapa? Karena kalau sudah tiba waktunya, kitalah yang akan menuai dari segala kebaikan itu. Ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa, saudara? Jangan sampai kita yang menjadi penyebab sehingga putusnya sebuah hubungan atau tidak ada lagi komunikasi. Ya, kalau orang itu ya tetap mau ya berhubungan atau kalau kita itu dapat membangun hubungan kembali, ya marilah kita berusaha untuk melakukannya sedapat-dapatnya. Ya, kalau hal itu bergantung kepadamu, jangan gengsi untuk memulai sesuatu yang baik. Ya, apalagi untuk minta maaf, saya nggak mau, Bu. Ya, yang salah itu dia, jangan. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang, kata firman Tuhan. Kalau dikatakan semua orang berarti termasuk yang jahat, iya. Ya, kita harus terus belajar, saudara. Ya, memang tidak mudah, tapi itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Tetaplah berlaku setia dan tetaplah mau menaklukkan keinginan daging kita kepada firman Tuhan. Sekalipun berat, kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Ya, tapi lepaskanlah pengampunan dan hiduplah di dalam kasih. Berbuat baiklah bagi semua orang. Ayat yang ke-19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut. Saudara, ya, firman Tuhan ini mengingatkan, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Di dalam segala hal apapun, jangan membalas yang jahat. Mungkin ya secara pribadi kadang-kadang kita sih tidak membalas dengan perbuatan kejahatan orang, tapi ya seringkali terbersit dalam hati kita, saya doakan, lihat aja kamu ya, rumah tanggamu pasti akan hancur, lihat aja usahamu hancur. Itu juga kita berarti menuntut pembalasan dengan cara kita. Firman Tuhan berkata, ya jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya, berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Tuhanlah yang berhak, Tuhan yang berdaulat untuk membalas setiap kejahatan, bukan kita. Ya, sekalipun kita merasa dirugikan, sekalipun kita merasa diperdaya atau ditipu, tapi untuk membalas kejahatan orang itu adalah hak Tuhan. Tuhan bilang jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, karena itu adalah hakku. Berilah tempat kepada murka Allah. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan berurusan pribadi-pribadi dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Bagian kita, saudara, hanyalah berdoa, ya, meminta kepada Tuhan anugerah supaya mereka boleh diselamatkan, tetapi selanjutnya itu adalah keputusan Tuhan. Ya, bahkan untuk mendatangkan murka Allah atas hidup mereka itu adalah haknya Tuhan. Jadi hari ini, saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua, kepada siapa Anda sedang berkonflik, mungkin dengan saudaramu, dengan kakakmu, dengan iparmu, dengan mertuamu, dengan menantumu, ayo berdamai, saudara, karena firman Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat.
Ya, tetapi lakukan semua yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita, hiduplah, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Bahkan ayat yang ke-19 berkata, ya janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Berilah tempat pada murka Allah. Jadi saudara, ingat sekali lagi, kita tidak punya hak untuk menuntut balasan. Semua itu adalah haknya Tuhan dan kita hanya mendoakan dan mengampuni ya, supaya tidak ada kepahitan dan timbul semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Tuhan, kami mau untuk sungguh-sungguh berusaha melakukan firman-Mu. Kami tidak mau membalas yang jahat dengan jahat. Sebaliknya Tuhan, ajar kami untuk terus melakukan firman-Mu, melepaskan pengampunan dan menaruh semua pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kami. Ubah hati dan hidup kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Ajar kami melakukan firman Tuhan seperti yang Kau ajarkan. Kami tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan sesakit apapun, ajar kami untuk tunduk kepada firman Tuhan. Tidak menuntut pembalasan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kami hanyalah terus mempercayai firman-Mu, taat kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berkati setiap mereka yang ikut mesbah syukur pagi ini sebelum memulai aktivitas pekerjaan yang di luar rumah, yang di dalam rumah, yang di luar kota. Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, perlindungan Tuhan sempurna, dan jadikan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, segala persoalan masalah kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat menjalani hari ini saudara dalam sukacita dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.